Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Aji Tani Channel. Di saat ini hari Sabtu 4 Oktober ya lur. Saya sedang melakukan seleksi tunas air serta pengikatan lur. Jadi begini ya, kita sedikit cerita tentang pengikatan. Kemarin sempat ada yang tanya sama saya, kenapa kalau tanam cabai sekarang itu harus dilanjari atau ditali. Kalau zaman dulu itu nggak pernah ada yang namanya menali atau ngelanjari gitu ya lur. Jadi begini ya, sedikit cerita saja ini. Sebenarnya tergantung, itu semua itu tergantung. Kita walaupun pakai mulsa seperti ini lur, bisa saja tidak ditali itu bisa, dengan catatan kita cara tanamnya itu kita lubang agak dalam lur, agak dalam dan lebar, dengan tujuan seperti ini. Ini kalau lubang ini dalam serta lebar, nanti pas di saat tanam itu bibitnya masuk agak dalam, tetapi untuk penimbunan itu tidak rata dengan mulsa lur, dia agak ke bawah. Nah setelah itu nanti dirasa cukup sudah tanaman itu sudah tumbuh agak tinggi, itu dilakukan pengurugan atau penimbunan lubangnya. Itu sebisa mungkin diratakan dengan plastik, itu akan aman lur, dia tidak akan roboh di saat nanti sudah tumbuh tua atau sudah berbuah. Akan tetapi kalau di cabai saya sekarang ini kan tidak lur, jadi dia cuma sebatas lubang kecil dan tidak terlalu dalam. Jadi kalau dia tidak diikat, pas nanti ada hujan dan terkena angin, ini akan sangat mengganggu ini lur, akan ganggu sistem perakaran. Jadi apabila tidak diberikan tali, maka nanti kalau akarnya itu terganggu, pertumbuhannya agak juga ikut terganggu lur. Jadi seperti itu, ada sebab juga ada akibat. Nah sekarang yang saya lakukan seperti ini lur, saya seleksi tunas air yang tidak produktif dan daun di bawah ini saya kurangi biar tidak terlalu apa bahasa Jawanya rupek. Nah, seperti ini lur, buang yang kecil, buang daun kurang. Nah, kalau seperti ini ada tunas air walaupun udah agak besar seperti ini, buang, sisakan 1 atau 2 nantinya, seperti itu lur. Nah, ini besok kurang produktif ini lur. Ini salah satu contoh, tapi saya diamkan dulu. Itu walaupun tinggi. Nah seperti ini lur, hanya ada ulatnya. Seperti ini. Mana ini yang harus di pruning? Nah seperti ini, cari yang
sinarnya itu kurang apa ya, tembus, karena tunas itu akan mencari sinar. Jadi yang dibiarkan yang terkena sinar seperti ini, nanti dia akan tumbuh seperti batang pokoknya. Kalau yang ini bagaimana? Buang saja, karena di atas sudah ada 2 tunas gitu lur. Kalau nyisakan itu jangan terlalu banyak ya, kita sisakan 2, maksimal itu 3. Itu kalau tunasnya bagus semua. Itu seperti itu yang saya lakukan. Kalau seperti ini bagaimana? Ini yang tunas yang menonjol ke bawah seperti ini buang, sisakan yang tunas airnya naik. Terus cara menangani yang kena virus seperti ini lur, kita nggak usah terlalu pusing dengan virus Gemini. Kalau yang terkena virus ini, kita sama lakukan perawatan. Cuma bagaimana kalau seperti ini, bagaimana? Apakah ini nanti bisa berbuah? Bisa lur, bisa. Jadi dengan penanganan nggak usah disisakan untuk tunas airnya, dia buang semua agar memacu dari ini tunas utama ini agar dia cepat tumbuhnya. Yang terpenting dirawat agar dia jangan sampai keriting bundel ya lur. Kalau seperti ini dulu kan bundel, dia tidak mau tunas. Kalau seperti ini bagus ini. Nanti setelah kita selesai menalinya, kita pupuk, dia akan lebar seperti ini. Cuma kalau warnanya tetap saja kuning. Nah, bagaimana agar dia nanti bisa berbuah lebat sama yang tidak terkena virus? Sebisa mungkin lur, kita seleksi, cari nanti apabila sudah ada tunas apa ya, cabang tunas, cari yang kuning-kuning itu jenengan aplikasi, jangan sama dengan yang hijau. Jadi misalkan seperti ini, dia kaliumnya diperbanyak lur, kaliumnya diperbanyak, serta apa ya, nutrisinya juga agak banyak lur. Nanti dia akan sama dengan yang tidak terkena virus hasilnya. Kalau jenengan tidak percaya bisa dibuktikan, walaupun daunnya kuning seperti ini. Karena saya berani bilang seperti ini, di musim yang kemarin tanam di bulan apa ya, Juli kalau nggak salah, saya lakukan seperti itu dan alhamdulillah berhasil. Walaupun dia terkena virus Gemini, buahnya tetap lebat itu lur. Jadi nggak usah bingung kalau soal terkena virus Gemini, asalkan jenengan tanam cabai yang rawit merah lur, entah itu jenis RM ataupun ori, itu saya kira walaupun terkena bule dia masih tetap mau berbuah. Beda cerita kalau dia itu tanamnya atau mengenai di tanaman cabai merah keriting lur. Kalau cabai merah keriting apabila sudah terkena virus Gemini, ya sudah nggak bisa diharapkan karena dia tidak mau berbuah. Gitu ya lur, sedikit bercerita tentang pengalaman saja. Ini kondisi saya seperti ini cabainya. Nah, sebelah sana sudah.
Ya lur, kita sambung lagi di video selanjutnya. Tunggu terus, pantang terus bagaimana yang saya kerjakan, bagaimana nanti hasilnya. Insya Allah akan saya review terus. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.